Salam sejahtera, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 19 Mei 2025 bersama saya, Pendeta Filemon. Setelah hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, apa alasan, apa tujuan dari segala penderitaan yang dialami oleh seseorang Kristen yang saleh. Sesuai dengan judulnya, topik ini adalah tentang mengapa orang saleh menderita. Kita tidak membahas hukuman atau teguran Allah kepada seseorang yang karena orang itu berbuat satu dosa atau kesengajaan dalam berbuat dosa. Meskipun tetap sebenarnya kepada orang-orang yang berbuat dosa dan Tuhan menegur dengan hukuman, dengan kesulitan, sebetulnya tujuannya tetap sama, yaitu Allah ingin agar namanya dimuliakan dan juga agar orang yang bersalah itu, kalau dia bertobat, kalau dia berbalik, orang itu diselamatkan supaya Allah bisa memuliakan dia. Jadi hari ini adalah alasan dan tujuan dari segala penderitaan yang dialami oleh seorang Kristen yang saleh. Mari kita berdoa sebentar. Bapa surga, tolong kami supaya dalam kehidupan kami, khususnya ketika kami sudah mengikuti Tuhan dengan setia, kami menyadari kami tidak sempurna ya Tuhan, tapi kami berusaha dengan tulus taat kepadamu. Tetapi dalam kehidupan kami, kami tetap mengalami penderitaan, kesusahan, yang menyakitkan hati kami, yang membuat hati kami menjadi sedih dan menderita. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami apa maksud-Mu, dan ketika kami mengerti, nama-Mu sungguh dipermuliakan, dan kami boleh semakin setia, semakin bersuka cita di dalam penderitaan kami. Tolong kami dan pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pembacaan yang akan menjadi landasan pembahasan kita ini agak sedikit panjang, oleh sebab itu saya ingin saudara membuka Alkitab dari 2 Tesalonika 1 ayat 3 hingga 12. 2 Tesalonika 1 ayat 3 hingga 12. Saya akan membacakan sambil saya akan berhenti sejenak di setiap topik agar saya bisa menjelaskannya buat saudara. Baik, mari kita mulai. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah, dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saudara, seorang rasul Paulus mengatakan kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, karena jemaat Tesalonika. Kenapa? Dia merasa patut mengucap syukur karena iman jemaat di sana itu makin bertambah. Bahkan bukan hanya iman, yaitu kepercayaan kepada Allah, tetapi juga kasih seorang akan yang lain di antara jemaat di Tesalonika ini semakin kuat. Jadi iman makin kuat, kasih juga makin kuat. Yang menyebabkan Paulus berkata kami wajib mengucap syukur. Ayat 4. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, jadi kepada gereja-gereja lain, kami sendiri bermegah tentang kamu. Jadi ini menarik saudara ya. Kalau ada hamba Tuhan yang setia, seorang veteran dalam pelayanan, sampai bermegah atas sebuah gereja, sebuah jemaat, ini tentu jemaat yang luar biasa. Karena ketambahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi ini yang menjadi fokus kita. Jemaat Tesalonika, orang yang imannya bertambah, kasihnya makin bertambah satu dengan yang lain, di tengah penganiayaan dan penindasan. Orang Kristen yang saleh, tabah dan iman tetap kokoh di dalam penindasan, penganiayaan. Mereka menderita. Ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi Paulus langsung berbicara tentang masa depan. Bukti adilnya penghakiman Allah yang menyatakan kamu ini, kamu yang makin setia, iman makin kokoh, bahkan sukacita kasih satu sama lain itu makin bertambah di tengah penderitaan. Kamu itu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita. Akan adil penghakiman Allah suatu hari kelak. Sebab, ayat 6, memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu.
Saudara, Allah itu adalah Allah yang menghakimi dengan adil. Kalau ada penjahat-penjahat yang melakukan kejahatan, apalagi kalau dia berbuat jahat kepada umat Allah, meskipun di dunia ini orang itu baik-baik saja, orang itu lolos seolah-olah tidak ada petaka atau hukuman atau teguran dari Tuhan, meskipun saya yakin pasti ada. Tapi mereka secara umum hidupnya baik-baik saja. Suatu hari Allah akan membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Jadi saudara, kita yang menderita meskipun kita saleh, suatu hari kita akan diberi Tuhan kelegaan karena keadilannya akan dia tunjukkan. Terutama kalau kita menderita karena kesalehan kita, oleh karena perlakuan yang tidak adil, oleh karena penganiayaan, karena ketidakpercayaan orang kepada Injil Kristus. Allah akan membuat kita lega. Dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala. Jadi saudara, neraka, api yang bernyala-nyala, Tuhan Yesus sediakan sebagai pembalasan untuk keadilan. Dan ayat 8, mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, kalau seseorang berdosa kepada umat Allah karena orang itu adalah umat Allah, menindas kita karena kita pengikut Kristus, maka Kristus akan membalas di dalam api yang bernyala-nyala bersama dengan seluruh malaikatnya. Saudara, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi hukuman kekal neraka adalah kebinasaan selamanya. Apa itu? Dijauhkan dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan kekuatannya. Dengan kata lain, neraka adalah tempat orang-orang yang dihukum karena tidak mau mengakui Allah, tidak mau menaatinya, maka Allah membuangnya ke sana. Dan di sana dia disiksa sesuai dengan derajat kejahatannya di dunia ini, sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Dan itu jauh dari hadirat Allah, berarti tidak ada anugerah, tidak ada kelegaan, tidak ada keringanan. Saudara, kalau kita menderita hukuman, teguran dari Tuhan di dunia ini, sekali lagi akan ada penghiburan, masih ada kasih karunia. Tetapi kelak tidak akan ada lagi. Oleh sebab itu kita harus bertobat, kita harus sungguh-sungguh. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat 10. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Jadi Kristus datang itu untuk mati menebus dosa kita, agar karya Kristus itu, karya Allah itu, menunjukkan kebijaksanaan Allah, menunjukkan hikmat Allah, sehingga dia dikagumi. Bagaimana mungkin Allah pencipta, pemilik segala sesuatu, pemilik alam semesta ini mau menjadi manusia, meninggalkan tahtanya, diam di antara manusia yang berdosa, bahkan rela mati untuk menanggung hukuman dosa dari umat yang telah memberontak kepadanya, tetapi yang kemudian percaya dan bertobat. Nah, jadi Yesus itu datang untuk menunjukkan kasih-Nya, keadilan-Nya, atau dengan kata lain, untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Jadi, saudara, kita itu ditebus untuk kita memuliakan, ya, dan untuk mengagumi, untuk menikmati kasih karunia Tuhan itu. Ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Disinilah kita melihat alasan di balik setiap penderitaan yang orang saleh alami, yaitu agar kita dianggap layak. Saudara, ini seperti pertandingan. Yang terbaik, yang layak menang. Dan ini pertandingan yang adil. Allah akan memberikan upah yang adil. Jadi kita ditempa oleh Tuhan, karakter kita agar menjadi serupa Kristus. Dan Kristus adalah Allah yang kekal,
yang rela menjadi manusia, menderita demikian rupa oleh karena kasih-Nya, untuk menunjukkan keadilan-Nya, untuk menunjukkan cintanya kepada manusia. Maka kita ditempa oleh Allah lewat penderitaan, lewat kesusahan, bukan karena dosa-dosa kita, tetapi untuk memurnikan iman kita agar kita layak bagi panggilannya. Oke, jadi Tuhan akan menyempurnakan kehendak kita. Saudara, kehendak kita selama di dunia ini seringkali kita semangat, tapi kadangkala kita menjadi lesu, kadangkala kita tidak punya kekuatan dalam kehendak kita untuk berbuat baik. Allah akan menyempurnakan. Bahkan Allah akan menyempurnakan segala pekerjaan iman. Jadi bukan hanya dalam perbuatan baik. Sehingga ayat 12, nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu. Jadi Kristus dimuliakan di dalam kita. Karena kasih-Nya, kekuatan-Nya itu yang menaungi kita, yang memberi kita kekuatan. Yesus yang menjadi patron kita. Alasan mengapa kita menderita. Yesus dimuliakan di dalam kita dan kamu di dalam Dia. Nah, kita melihat ada satu hubungan timbal balik. Allah bukanlah Allah yang megalomania atau gila hormat, saudara, yang hanya ingin dimuliakan, tetapi tidak mau membalas, memuliakan. Nah, di sini tercatat dengan jelas. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Kamu apa? Dimuliakan di dalam Kristus. Menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, sesuai dengan anugerah-Nya, sesuai dengan rencana Allah, kita menderita. Meskipun kita tidak melakukan sesuatu yang patut untuk kita tanggung karena dosa-dosa kita, bukan seperti Ayub. Tetapi tujuannya agar kita dipermuliakan oleh Kristus menurut kasih karunia-Nya yang besar. Jadi, saudara, kesimpulannya, alasan, tujuan di balik segala penderitaan yang dialami oleh seorang Kristen yang saleh, yang telah berusaha taat, setia, berbuat baik, rajin dalam pekerjaan baik, rajin dalam ibadah, tulus melakukan semuanya itu, tetapi tetap mengalami penderitaan, adalah agar kita menjadi dilayakkan, kita disempurnakan dari waktu ke waktu. Dan di dalam kelemahan kita itu, Tuhan Yesus memberi kita kekuatan agar kita memuliakan nama-Nya. Dan pada akhirnya, giliran Kristus yang akan mempermuliakan kita. Saudara, inilah kasih, sebuah hubungan yang timbal balik. Allah adalah Allah yang mengasihi, yang mempermuliakan kita. Dia akan mengasihi dan mempermuliakan orang-orang yang mengasihi dan yang juga memuliakannya. Itulah sebabnya mengasihi Dia lebih dari segala sesuatu adalah sesuatu yang patut kita lakukan. Sebagai ciptaannya, sebagai umat tebusannya, dan sebagai orang-orang yang Allah kasihi. Kalau hari ini saudara menderita, saudara mengalami sesak dada, karena beratnya penderitaan yang saudara alami dan saudara bertanya, apakah saya berdosa, apakah sebabnya? Perlu kita mau mengintrospeksi diri kita. Mungkin Tuhan sedang menegur kita. Tapi kalau kita merasa tidak ada sesuatu yang begitu, sehingga kita patut untuk mengalami penderitaan yang demikian berat, berarti alasannya Allah ingin kita menjadi semakin layak. Karakter kita, iman kita, semakin diserupakan dengan Kristus Tuhan kita. Dan pada akhirnya, Allah dimuliakan dan kita dimuliakan di dalam Dia. Tidakkah ini akhir yang luar biasa, saudara? Dimuliakan oleh Kristus, dimuliakan oleh Allah yang menciptakan kita. Kita yang sebetulnya tidak layak. Dan sebab itu, perjuangan iman, kasih kepada satu dan yang lain, terus tambahkan ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita tetap semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.